Has developed over the years, and now in many countries the Muslim establish Islamic banks, and there are many issues faced by Islamic banks, and I believe moving forward, inshallah, the Islamic bank with new direction and vision. And the direction and vision should be enhancing the Sharia compliance, and hopefully when Islamic bank grow into the size of assets with good management, with prudential regulation and proper Sharia compliance, inshallah Islamic bank Sharia will become the role model, the examples to conventional banks. That's number one. Number two, I hope Islamic banks or bank Sharia will contribute to improve the socio-economic condition of the Muslim. I hope Islamic banks can facilitate Muslim entrepreneurs to do business by giving financing, entrepreneurship financing, and I also hope that Islamic banks involve more in giving financing to the poor, not only to the rich. And thirdly, I hope also Islamic banks will be able to serve customer better. Islamic banks should provide services that satisfy the needs of the Muslim. And in that sense, I hope also, it's all my hopes, Islamic banks in the future, that we hope Islamic banks can provide good services as good as conventional banks in terms of the treatment of customers. But more importantly, we provide services such as financing, investment, and we give opportunities for the Muslims to involve in banking, and hopefully the Muslim involvement in banking will also help Muslim businessmen, and hopefully directly and indirectly we will improve the Muslim economies. And finally, my hope for Islamic Bank is we need more qualified people, and I hope more Islamic finance education at universities and colleges for the purpose of producing more Islamic bankers for the future. When we have qualified Islamic bankers who understand Sharia, who understand banking, who understand finance, we hope, inshallah, Islamic banks will be better in terms of management, and we also hope that Islamic banks can be sustainable, meaning profitable. Okay, Islamic bank must be profitable, must treat customers well, and more importantly, fulfill all the Sharia principles. Bank Syariah itu sendiri sudah tidak lagi menjadi pengawasan Bank Indonesia, tapi menjadi pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dengan di bawah Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan Bank Syariah ini bisa lebih cepat, sehingga apa yang menjadi harapan bahwa sistem ekonomi Islam ini menjadi alternatif pemecahan krisis yang berkepanjangan itu bisa tercapai. Dengan demikian, kami dari Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Syafirits merasa perlu mempersiapkan SDM yang memang siap pakai, dan tentunya siap juga
bertanding dengan tenaga-tenaga dari bank konvensional. Dan ke depan kami dari STES akan juga melaksanakan program-program yang sama dan tentunya lebih mengarah kepada pembicara-pembicara yang memang praktisi di samping ikut mensosialisasikan syariah di masyarakat, dan diharapkan juga ada perbaikan-perbaikan dalam pengeluaran SDM bank syariah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Kusmastuti. Saya salah satu dari peserta Training of Trainer International Islamic Accounting Training yang diselenggarakan oleh STES Islamic Village Tangerang. Saya mendapatkan banyak sekali manfaat dari acara yang diselenggarakan di sini karena komprehensif, kemudian membuka sekali wawasan kita tentang berbagai tantangan yang harus kita hadapi di dalam pengembangan akuntansi syariah dan berbagai topik yang membuat kita menjadi semakin mendekat kepada persoalan itu dan bagaimana kita harus menyelesaikan persoalan itu. Kemudian juga acara ini terselenggara dengan baik. Kami berterima kasih atas segala fasilitas yang sudah diberikan, dan kami berharap untuk ada kelanjutan dari kegiatan semacam ini karena kita harus melanjutkan kembali diskusi-diskusi untuk memperdalam mengenai penyelesaian dari berbagai persoalan yang muncul di dalam training ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That building that is now a cinema, we finance And also Islamic economics. And this can also be traced back to the fact that may not realize that the burden that was on the bank and he is. The approach is that from the business entity point of view, the shareholders protection. If we are different, let's be different. If we cannot unite, we have two banks in Malaysia now. The main business is first to be charged. Let's say, for example, 50 ringgit of in Malaysia, for example. The issue of substance. I mentioned earlier economy substance. Kita kata kenapa? Ini mungkin tidak stop itu.
training yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village berjalan dengan baik. Ini pertama kali kita mengadakan International Training of Trainer in Islam Accounting. Tadi dari beberapa peserta memberikan antusias yang luar biasa dan saya lihat juga cukup hidup ya. Forumnya, setiap sesi itu hampir ada pertanyaan yang berarti memberikan suatu isyarat bahwa peserta itu sangat eager, sangat ingin tahu tentang Islamic Accounting lebih jauh. Dan ini memang tadi seperti Prof. Rahim sudah menyampaikan, kita perlu kerja keras untuk menyampaikan dakwah Islam tidak hanya secara ibadah ya, tidak hanya secara yang berhubungan dengan pernikahan atau berhubungan dengan ibadah ritual semata, tapi yang paling besar adalah ibadah muamalah, itu pun juga termasuk bagian daripada Islam. Jadi di sini seperti akuntansi Islam maupun perbankan Islam, itu perlu memang di educate more kepada masyarakat, karena dengan lebih banyak syariah diterapkan di bumi Indonesia terutama yang sebagian besar penduduknya adalah umat Islam, ya syariah compliant itu sangat dibutuhkan di setiap aspek di masyarakat, dan ini juga akan memberikan dampak yang luar biasa karena Islam itu memang rahmatan lil alamin, di mana apabila kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti riba atau interest yang sekarang masih banyak diterapkan oleh perbankan, dan kita ganti dengan sistem syariah compliant yang lebih syariah, yang lebih adil, yang lebih memberikan maslahat bagi umat, insya Allah dampaknya itu tidak hanya kepada umat Islam sendiri tapi juga untuk umat lainnya. Dan kami berharap para partisipan menerima ilmu ini tidak hanya menyerap tapi juga bisa mengamalkan di dalam lini mereka masing-masing sebagai akademisi maupun praktisi.